Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan ya bagian kedua untuk bab terakhir, bab 7, mekanika benda berupa bentuk, yaitu fluida dalam keadaan diam. Fluida dalam keadaan diam, begitu. Atau kita beri nama ini ya, hidrostatika. Hidro itu air, statika berarti diam, artinya air yang diam. Jadi terkait dengan air dalam kondisi diam. Tapi meskipun ini diberi nama air, tapi prinsip-prinsipnya ya atau konsep-konsepnya akan berlaku tidak hanya pada air, tapi untuk semua zat cair ya. Bahkan nggak cuma zat cair, juga berlaku untuk gas. Ya, meskipun nanti ada sedikit modifikasi ya, sedikit penambahan untuk gas ya. Gitu. Tapi nanti kita lebih banyak membahas tentang zat cair ya dibandingkan gas ya. Jadi kalau saya amati secara keseluruhan ya, kayaknya lebih banyak kita membahas zat cair ini daripada membahas untuk gas ya. Oke, tapi nggak masalah ya. Jadi bagian keduanya adalah hidrostatika atau saya beri nama aja zat cair ya, ya cair dalam keadaan diam. Gitu ya. Ya ini hidrostatika. Oke, jadi kita mulai yang pertama itu tentang tekanan ya. Tekanan di fluida ya. Jadi yang pertama membahas tekanan fluida dalam keadaan diam atau nanti saya sebut aja dengan nama tekanan hidrostatika gitu ya. Jadi tekanan di dalam zat cair dalam keadaan diam gitu ya. Ya, jadi kita mulai dulu tentang massa jenis ya, kerapatan atau kita sebut juga dengan nama massa jenis yaitu massa per volume ya. Massa dalam kilogram, volume dalam meter kubik, sehingga massa jenis ya dalam satuan kilogram per meter kubik ya. Saya kira itu kalian udah tahu lah gitu ya. Dari SMP mempelajari ini ya, SMA mempelajari ini, di kuliah ketemu lagi gitu ya. Itu tentang massa jenis. Kemudian berikutnya tekanan ya. Tekanan definisinya adalah gaya persatuan luas bidang tekan ya. Gaya tekan per luas bidang tekan. Gaya dalam satuan Newton gitu ya. Ya, gaya dalam satuan Newton, terus luas bidang tekan dalam satuan meter persegi, sehingga tekanan dalam satuan Newton per meter persegi ya. Nah, untuk 1 Newton per meter persegi itu ada nama lain yaitu Pascal. Jadi 1 Pascal itu adalah 1 Newton per meter persegi. Nah, selain Pascal, kalau di dalam ilmu tentang atmosfer ya, ilmu tentang atmosfer itu biasanya menggunakan bukan satuan Pascal ya, tapi menggunakan satuan namanya ATM, atmosfer ya. Satu atmosfer itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh udara ya pada permukaan air laut. Itu pengertiannya gitu ya, dari tekanan udara pada permukaan air laut itu disebut 1 atmosfer. Nah, itu kalau dinyatakan ya atau kalau dikonversi ke satuan SI yaitu Pascal itu kira-kira sama dengan ini 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tapi nanti kalau dalam perhitungan saya anggap aja itu 1 gitu aja ya. Jadi 1,013 saya bulatkan aja menjadi 1. Jadi biar ngitungnya gampang. Jadi dengan kata lain kalau nanti di perhitungan ya, untuk saya ya, kalau saya itu kan nggak mau angka-angka yang ruwet gitu ya. Saya memilih angka-angka yang gampang. Misalkan gravitasi gitu ya. Ya saya buat aja G sama dengan 10 meter per detik gitu ya. Nanti ini juga gitu. 1 atmosfer ya nanti saya buat aja sama dengan 10 pangkat 5 Pascal gitu aja ya.
Tujuannya saya itu ya biar gampang hitung gitu ya. Ya gitu ya. Cuma ngitung kan bukan apa itu, bukan untuk kepentingan pengukuran yang butuh akurasi kan. Hitung aja. Nggak terlalu itulah. Masalah akurasi nggak terlalu penting kan ya. Gitu ya. Jadi satuan tekanan itu Pascal. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tekanan hidrostatika. Jadi ini menjelaskan tentang apa sih yang menjadi penyebab ya, apa sih yang menjadi penimbul tekanan di dalam fluida atau tekanan hidrostatika itu disebabkan oleh apa gitu ya. Itu yang akan kita bahas di sini gitu ya. Ya, kalau di sini dikatakan ini 3 gaya yang bekerja pada pada air ya. 3 gaya yang bekerja pada air gitu ya. Gaya apa saja itu? Yang pertama itu gaya ke bawah F1 ini. Gaya ke bawah F1. Lalu apa? Gaya ke atas F2. Lalu ada gaya berat gitu ya. Gaya berat itu. Jadi sebetulnya segini ya. Sebetulnya jadi gini. Perlu saya tambahkan ya. Ini kan langsung loncat ini ya. Dari bab ini ke sini. Jadi gini. Jadi saya mulai dulu dengan namanya tekanan hidrostatika itu punya sifat yang istimewa ya, yang berbeda dengan tekanan-tekanan yang dihasilkan oleh benda padat gitu ya. Saya kasih ilustrasi gini lah. Jadi saya sebelum masuk ke pembahasan ini saya memberikan pendahuluan dulu ya. Soalnya kalau nggak gitu nanti kalian nggak punya pemahaman yang cukup baik ya. Jadi gini, kalau benda padat ya, saya taruh di lantai gitu ya. Benda padat saya taruh di lantai gitu ya. Katakanlah batu gitu ya. Batu atau balok ya, balok besi misalkan. Saya taruh di lantai. Itu arah nekannya itu kemana itu? Arah tekanan yang ditimbulkan oleh benda padat itu kemana? Ke bawah, Pak. Nah, ke bawah ya. Kenapa kok ke bawah? Ngikutin gravitasi. Iya, benar Gaya sekali. berat, Kak. Kayak berat, benar sekali. Ikuti gravitasi ya, kayak berat. Itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh benda padat. Ya. Jadi benda padat itu nekannya pasti ke bawah. Nah, gitu ya. Itu ceritanya gitu ya. Tapi kalau benda cair akan lain. Kalau benda cair, nekannya nggak cuma ke bawah. Kemana nekannya? Segala arah. Segala arah. Benar sekali jawabannya. Buktinya apa? Coba masukkan aja air itu ke dalam ember ya. Ya, kalian masukkan ke ember, kasih aja lubang di dalam ember tersebut kan gitu ya. Di dindingnya ya. Dindingnya. Ke berbagai arah ya, ke berbagai arah dalam dinding. Itu kan nanti airnya nanti kan keluar dari dinding itu ya. Ya. Dalam arah yang tegak lurus dinding ya, meskipun nanti mengarah ke bawah ya karena gravitasi kan tentunya ya. Jadi gitu. Ya, jadi gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa tekanan dalam fluida itu nggak cuma ke satu arah, tapi ke segala arah. Itu yang membedakan antara fluida dengan benda padat. Kalau benda padat kan ke satu arah, yaitu ke bawah, yaitu ke arah gravitasi. Tapi kalau fluida itu nekannya itu ke berbagai arah. Itu ya, itu perbedaan antara tekanan fluida sama benda padat. Apa nggak mungkin tekanannya ke atas ya? Mungkin kalian nanya, kalau ke berbagai arah berarti mungkin juga ke atas ya. Benar nggak itu? Tekanannya juga ke atas. Jadi arah tekanannya juga selain ke bawah, ke kanan kiri, depan belakang, juga ke atas. Betul nggak? Ada tekanan juga yang ke atas. Bener, Pak, tapi lebih kecil daripada gravitasi, jadi ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ya sebetulnya gini, sebetulnya tergantung inilah.
tergantung bentuk ininya sih, bentuk tangkinya ya. Bentuk tangkinya juga sih. Tapi saya bisa menunjukkan ke kalian ya, bahwa tekanannya juga ke atas ya. Cuma saya nggak bisa menunjukkan karena saya harus gambar gitu ya. Jadi saya butuh untuk gambar baru saya bisa menunjukkan bahwa tekanannya itu ke atas gitu ya. Tapi nanti aja gambarnya ya. Soalnya nanti saya harus masang whiteboard dulu ya. Oke, nanti aja deh. Tapi yang jelas yang harus kalian pahami dulu bahwa arah tekanannya itu ke berbagai arah ya. Itu ya. Baik itu dalam zat cair maupun dalam gas juga. Nah, cuma di sini fokusnya hanya atas dan bawah ini ya. Kalau kalian cermati di sini kan F1 kan tekanan ke bawah ya, terus F2 tekanan ke atas gitu ya. Gitu kan. Terus ada lagi gaya berat kan gitu ya. Itu kan. Jadi hanya membahas tekanan ke atas dan bawah, sementara ke arah-arah yang lain kan tidak diperhatikan ya. Sebetulnya ini ada tekanan ke berbagai arah ya. Jadi katakanlah ini misalkan benda padat ya, ini ya, benda padat berbentuk balok ini ya. Saya masukkan dalam air katakanlah gitu ya. Maka benda padat ini mendapat tekanan dari berbagai arah. Katakanlah dia punya 6 sisi ya. Dari ke-6 sisinya itu dia mendapat tekanan ya. Jadi misalkan dari sisi kiri mendapat tekanan, sisi kanan juga mendapat tekanan ya. Tekanannya bagaimana antara sisi kanan dan sisi kiri? Arahnya ya. Dari sisi kiri tekanannya ke kanan ya. Dari sisi kanan tekanannya ke kiri gitu ya. Nah, tekanannya itu sama besar antara kanan dan kiri. Gitu. Kenapa kok begitu ya? Nanti ada penjelasannya ya. Kenapa kok tekanannya sama besar ya? Nanti kaitannya dengan kedalaman ya. Jadi maksud saya itu semakin dalam, semakin besar tekanannya gitu ya. Begitu pula nanti dari depan sama belakang. Itu juga apa itu? Ada tekanan ya dari depan dan dari belakang. Sama besar ya. Gitu. Kemudian dari atas dan dari bawah juga mendapat tekanan ya. Di permukaan atas mendapat tekanan ke bawah, di permukaan bawah mendapat tekanan ke atas. Cuma tekanannya itu enggak sama ya antara atas dan bawah. Kenapa? Karena kedalamannya beda. Antara permukaan atas dan permukaan bawah kan kedalamannya beda. Karena apa? Bentar. Halo? Kalian bisa melihat slide saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tadi ada masalah? Enggak? Tadi Ada sempat keluar, Pak. Terus apa? masuk lagi. Iya, makanya Iya, saya kok tadi keluar. tadi saya sempat keluar tadi ya, sempat terpental tadi ya. Iya, saya kok merasa aneh ini. Tapi sekarang sudah masuk lagi ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kayaknya ada masalah di jaringan ini ya. Bentar, oke, nggak apa-apa ya. Sekarang balik lagi ya. Terlihat slide saya ya. Terlihat, Pak. Oke ya, oke ya. Ya ada masalah ini ya. Ya, jadi begitu ya. Nah, prinsipnya saya mau mengatakan ini loh. Mungkin di slide berikutnya ya dijelaskan ini. Nah ini ya. Jadi prinsipnya itu saya mau mengatakan bahwa tekanan hidrostatika ya, P, itu sama dengan tekanan di permukaan. Ya, P0 kan tekanan di permukaan ya, biasanya oleh udara ya. Tekanan di permukaan P0 ditambah rho dikalikan G dikalikan H. Rho itu massa jenis atau kerapatan ya. G-nya gravitasi, H itu kedalaman. Jadi saya mau mengatakan bahwa tekanan di dalam hidrostatika ya. Tekanan hidrostatika itu bergantung sama kedalaman. Jadi artinya semakin dalam itu tekanannya semakin besar gitu ya. Ya, itu penting untuk kalian ketahui gitu ya. Kenapa kok begitu penting ya? Ya, soalnya itu terkait juga dengan masalah keselamatan ya.
Jadi katakanlah misalkan kalau ada dari kalian ya, yang mungkin pernah menyelam ya, menyelam ya bukan menyelam di kolam ya. Kalau menyelam di kolam, menyelam di danau, mungkin nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah kan menyelam di laut ya. Laut kan punya kedalaman. Jadi ada kedalaman ya. Jadi ada sampai berapa kedalaman gitu ya. Mungkin sampai berapa ratus meter ya. Jadi seorang penyelam pun ada batas amannya ya. Jadi tidak bisa menyelam sampai kedalaman sampai 1000 meter ya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena pada kedalaman segitu tekanan airnya itu besar. Ya kalian bisa hitung sendirilah berapa ya nanti tekanan air pada kedalaman 1000 meter ya. Itu berapa? Itu sangat besar sekali ya. Jadi itu bisa merusak ya, bisa merusak tulang-tulang tubuh kita ya. Sama seperti kayak kita ditindih ya. Sama seperti kayak kita dijepit atau kita ditindih. Katakanlah misalkan katakanlah sebuah truk ya, sebuah truk bermuatan ditindih kayak gitu ya. Tekanannya sebesar itu. Jadi ada batas amannya itu ya. Semakin terlatih, semakin kuat biasanya ya kemampuan untuk menyelam ya. Jadi saya sih nggak hafal ya sampai kedalaman berapa ya penyelaman yang aman itu. Terus kemudian jangankan juga penyelam, kapal selam pun ya. Kapal selam pun itu ada batas amannya ya. Ada batas aman untuk kapal selam itu ya. Jadi pada kedalaman sampai berapa meter gitu ya. Itu batas amannya. Kalau melebihi dari itu, apa yang terjadi? Ya dindingnya bisa pecah gitu ya. Dindingnya bisa hancur karena kekuatan tekanan air itu yang sangat besar sehingga bisa merusak dinding bajanya ya. Dinding bajanya yang kokoh pun bisa nggak kuat menahan tekanan air ya. Jadi itu makanya kalau ada kapal selam ya yang tenggelam itu ya. Kalau tenggelamnya pada kedalaman yang sampai ribuan meter ya, mungkin tenggelam di dalam palung laut gitu ya, atau sumur laut itulah. Terus kemungkinan untuk selamat itu kecil ya. Kadangkala juga kalau kedalamannya nggak terlalu juga terkait juga dengan waktu ya. Soalnya kan ada ini kaitannya dengan kebutuhan oksigen ya. Kalau nggak segera diberi pertolongan ya oksigennya menipis gitu ya. Jadi itu terkait dengan kedalaman. Jadi prinsipnya semakin dalam semakin besar tekanannya gitu ya. Nah, kembali ke ini tadi ya. Kembali ke ini tadi. Jadi ini sebetulnya arahnya nih mau membahas tentang ini sih, Archimedes ya. Jadi coba perhatikan ini, katakanlah misalkan ini ada balok ya. Balok ini katakanlah 6 sisi ya, 6 sisi. Tekanan dari sisi kiri dan sisi kanan kan sama. Kenapa? Karena kedalaman sisi kanan dan sisi kiri itu sama dalam ya. Tekanannya sama, arahnya berlawanan sehingga nanti saling menghilangkan antara kanan dan kiri. Begitu pula depan belakang ya. Tekanan dari depan dan tekanan dari belakang itu sama ya. Sehingga depan dan belakang pun saling meniadakan, saling menghilangkan antara satu dan yang lain ya. Jadi gitu, karena kedalamannya sama ya antara depan dan belakang. Nah, yang lain itu adalah tekanan dari sisi atas dan sisi bawah. Sisi atas kan lebih dangkal daripada sisi yang bawah. Sisi bawah lebih dalam kan. Karena baloknya kan punya ketinggian ya, punya ketebalan gitu ya. Mana yang lebih besar, tekanan di bawah atau tekanan di dalam? Tekanan di mana yang lebih besar? Tekanan di bagian atas atau tekanan di bagian bawah? Jadi tekanan di permukaan atas balok atau tekanan di permukaan bawah balok? Mana yang lebih besar?
tekanannya. Di bawah, Pak. Di bawah ya. Bawah, Kenapa? Ya, kenapa kok di bawah? Karena di bawah itu lebih dalam kan gitu ya. Ya, pokoknya prinsipnya semakin dalam semakin besar gitu ya. Nah, kalau gitu berarti apa yang terjadi kalau tekanannya nggak sama antara atas dan bawah ya. Sementara yang bawah lebih besar. Apa yang terjadi? Kalau tekanan dari bawah lebih besar, sementara tekanan dari atas itu lebih kecil. Apa yang terjadi? Bendanya ngapung gitu ya, Pak. Atau bergerak ke atas. Ya, ya lebih tepatnya itu mendapat gaya ke atas ya. Ya, ini namanya gaya ke atas itu. Gaya gaya apung ya. Juga saya sebutnya dengan gaya apung ya. Atau sebut aja gaya ke atas lah. Gaya ke atas atau gaya apung lah gitu ya. Oke. Jadi pada prinsipnya setiap benda padat yang kita masukkan ke dalam zat cair ya, dia pasti akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung. Benda padat apa saja, termasuk kita ya. Kita kalau masuk ke dalam kolam ya, dalam kolam renang gitu ya, berenang gitu kan, kita mesti mendapat gaya ke atas sehingga berat kita menjadi lebih ringan ya. Jadi berat kita di udara dengan berat kita di air itu lebih kecil di air. Karena apa? Karena ada gaya apung gitu ya. Ya karena itu tadi. Karena tekanan di bagian bawah lebih besar dari tekanan di bagian atas. Gitu ya. Terus nanti kalau kita kaitkan dengan berat bendanya ya, mg ini kan ada berat benda. Nanti akan terjadi 3 kemungkinan ya. Kalau gaya apung atau gaya ke atas itu nanti kita kaitkan dengan berat bendanya ya. Nanti ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu kalau gaya apungnya besar ya. Gaya apungnya besar, beratnya kecil ya. Maka benda akan bergerak ke atas ya. Bergerak ke atas sampai dia muncul di permukaan. Nah, itu ya. Muncul di permukaan sampai tercapai kondisi seimbang antara gaya ke atas dan gaya berat. Jadi ketika dia muncul ke permukaan kan gaya ke atasnya kan menjadi berkurang sampai akhirnya sama ya. Sama dengan beratnya itu tercapai keseimbangan. Itu disebut dengan nama mengapung ya. Mengapung artinya muncul di permukaan gitu. Pada saat muncul tersebut, maka terjadi keseimbangan antara gaya apung tersebut dengan gaya berat. Tapi kalau 100% masuk ke dalam cairan ya, maka gaya apungnya besar ya, sementara gaya beratnya kecil ya, gitu. Kasus yang kedua yaitu kalau sama ya, antara gaya apung tadi itu dengan gaya berat. Jadi kalau persis sama, maka yang terjadi imbang ya di dalam cairan itu imbang ya, sehingga cairannya bisa stabil ya di dalam maksud saya sehingga bendanya bisa stabil ya, bisa setimbang atau stabil di dalam zat cair ya. Itu disebut dengan nama melayang ya. Jadi melayang itu artinya bisa imbang di dalam cairan ya. Nah, yang ketiga itu kalau justru sebaliknya, jadi beratnya yang lebih besar ya. Jadi kalau beratnya lebih besar dari gaya apung yang terjadi kan dia turun ke bawah ya. Turun ke bawah sampai ke dasar ini, dasar apa ini? Ke dasar tabungnya ya, atau dasar laut, dasar kolam, dasar danau gitu ya itu. Namanya tenggelam. Tenggelam itu berarti lebih besar beratnya ya daripada gaya apungnya itu. Itu yang terjadi ya. Jadi sangat terkait dengan ini gaya apung dan berat benda. Nah, nanti itu saling berkaitan. Jadi kalau gaya apung terkait ya gaya apung terkait dengan massa jenis cairan, kalau berat terkait dengan massa jenis benda ya. Jadi berat benda berarti terkait dengan massa jenis benda padat. Kalau gaya apung terkait dengan massa jenis cairannya. Jadi kalau apa itu massa jenis cairannya itu besar ya, maka yang terjadi akan ngapung ya. Kalau massa jenis cairannya besar berarti kan gaya apungnya besar ya, maka dia akan mengapung. Sementara kalau sama ya antara massa jenis cairan dan massa jenis benda padatnya sama, maka yang terjadi nanti melayang ya. Tapi kalau sebaliknya massa jenis cairannya lebih kecil dari massa jenis bendanya ya, berarti ya bendanya nanti tenggelam itu ya. Itu yang terjadi seperti itu ya. Nah itu penjelasannya gitu ya. Itu nanti terkait dengan ini nanti.
Jadi saya sedikit membahasnya agak lain dari yang ditulis di slide ya, supaya kalian mempunyai pemahaman yang cukup baik lah gitu ya. Nah, terus berikutnya ini ya, hukum Pascal. Tadi kalian sudah nyebutkan ya hukum bahwa tekanan dalam fluida itu kan ke segala arah ya, hukum Pascal. Tekanan yang bekerja pada fluida diam ya, dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke semua arah. Nah ini ya, dengan sama rata. Ya. Jadi tekanannya itu ke segala arah dan besarnya sama semua. Jadi kalau misalkan di sebuah titik ya, sebuah titik pada kedalaman tertentu di dalam air ya, atau di dalam air laut misalkan ya, berapa tekanan pada kedalaman misalkan 100 meter ya, 100 meter di bawah permukaan air laut. Itu tekanannya itu ke berbagai arah ya. Ya, jadi nggak cuma ke bawah, juga ke kanan, kiri, depan, belakang, bahkan ke atas ya. Pokoknya ke berbagai arah, ke segala arah ya. Itu besarnya sama ya. Jadi sama semua ke segala arah. Nah, itu adalah keunikan dari fluida atau dalam hal ini zat cair ya. Tekanannya itu ke segala arah. Nah, itu sifat yang istimewa dari zat cair. Makanya sifat istimewa ini banyak dimanfaatkan itu apa? Biasanya itu digunakan untuk ini ya, untuk pengereman ya. Jadi karena tekanannya itu sama ya ke berbagai arah, maka untuk pemakaian di kendaraan ya, katakanlah misalkan mobil atau truk itu kadang-kala menggunakan rem ini ya, rem fluida ya. Jadi bukan lagi rem ini, pakai rem apa itu? Rem tuas ya, menggunakan tuas atau menggunakan rem kawat, tapi menggunakan fluida ya. Biasanya fluidanya itu minyak ya, minyak rem ya. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya tekanannya sama ya. Jadi karena tekanannya sama, maka nanti daya cengkram remnya ke roda itu sama semua. Jadi keempat rodanya itu sama semua. Ya kalau mobil gitu ya. Nah kalau misalkan tidak menggunakan fluida, kelemahannya itu kan bisa beda ya. Ya tergantung kalau misalkan ada mungkin ada kerusakan sedikit aja ya. Nanti atau tidak terjadilah mungkin nggak habis diperbaiki ya, kemudian ada kesalahan dalam penyetelan ulang, itu bisa jadi tekanan atau daya cengkeram rem ke empat rodanya itu bisa berbeda ya. Kalau menggunakan rem model ini, model tuas atau model kawat, menggunakan kawat gitu ya, pakai tuas ya, itu bisa beda. Tapi kalau menggunakan fluida, hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena tadi tekanannya pasti sama ya. Itu kelebihan kalau menggunakan rem hidrolik ya. Rem hidrolik itu biasanya menggunakan minyak rem. Nah, contoh lagi penggunaannya itu ya ini untuk mengangkat mobil ini ya. Jadi di sini namanya ini apa namanya ini? Nama alatnya ini apa ini? Ya pokoknya ini apa ya? Hidrolik ya. Dongkrak, Pak. Gimana namanya? Saya lupa namanya. Apa namanya? Dongkrak. Iya, dongkrak, benar. Dongkrak hidrolik ya, benar. Dongkrak hidrolik. Jadi pada dongkrak hidrolik itu ada dua pipa ya. Pipa berpenampang kecil dan pipa yang berpenampang besar ya. Yang penampang besar ini digunakan untuk mengangkat mobil. Kenapa kok begitu? Karena kalau penampangnya besar nanti tekanannya besar gitu ya. Ya, maaf. Bukan tekanan ya, gayanya maksud saya. Kalau tekanannya sama. Jadi tekanan di bagian kiri dan kanan itu sama. Ya, tekanannya yang sama loh ya. Karena hidrostatik kan itu ya. Tapi gayanya beda ya, karena di sebelah kiri itu kan
luas penampangnya itu kan kecil, maka gayanya kecil ya. Sementara di penampang yang besar itu apa? Luasnya besar, maka gayanya besar. Jadi yang beda itu gayanya. Jadi artinya kita bisa mengangkat mobil ini dengan gaya yang kecil ya. Karena apa? Karena perbedaan luas tadi. Jadi dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat mobil yang berat gitu. Nah, itu. Jadi kelebihannya dongkrak hidrolik itu ya. Jadi dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat mobil yang berat ya, karena menggunakan sifat dari tekanan hidrostatis ya. Yang besar tekanannya itu sama ya. Ya, sama pada kedalaman yang sama kan gitu ya. Itu salah satu penggunaannya ya. Ya, setelah itu apa soalnya? Archimedes. Bentar. Oke, saya lewati dulu ya soalnya ya. Saya tuntaskan dulu teorinya ya. Habis itu saya akan bahas soalnya ya. Bentar. Hukum Pascal sudah. Ini soalnya tentang hukum Pascal ya. Berikutnya tentang ini, Archimedes. Tadi sempat saya singgung tadi ya. Bahwa gaya apung tadi ya. Gaya apung itu timbul karena perbedaan apa tadi? Gaya apung timbul karena apa? Perbedaan tekanan hidrostatis di bagian bawah dan di bagian atas ya. Di bagian bawah tekanan hidrostatisnya besar karena lebih dalam, sementara di bagian atas tekanan hidrostatisnya kecil karena lebih dangkal ya. Jaraknya lebih dekat ke permukaan air, ke permukaan fluida, sehingga timbul gaya apung kan gitu ya ceritanya ya. Nah, tadi juga sudah saya singgung kaitannya dengan berat bendanya ya. Nah, itu. Nah, Archimedes mengatakan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau semuanya ke dalam fluida akan mengalami gaya keangkat. Nah, tadi kan sudah saya singgung tadi ya. Timbul gaya keangkat. Berapa itu besarnya? Sama dengan fluida yang dipindahkan, gitu ya. Jadi besar gaya keangkat itu sama besar dengan apa? Fluida yang ditempati ya, ruang fluida yang ditempati oleh benda padat tersebut begitu. Ya, itu besarnya gaya apung ya. Jadi gaya apung itu sama dengan berat ya. Berat dari cairan yang ditempati ya, yang ditempati oleh benda padat tersebut, atau di sini menggunakan istilah apa? Dipindahkan ya. Dipindahkan itu artinya ditempati ya. Tadinya kan kalau benda padatnya kan tidak ada kan itu ditempati cairan ya, tapi begitu cairannya dimasukkan kan dipindahkan ya, digeser ya tempatnya ya, jadi naik ke atas kan gitu ya. Atau kalau diisi penuh ya nanti tumpah kan itu ya. Kalau tangkinya diisi penuh dimasuki benda padat tumpah ya. Nah, yang tumpah itu yang dimaksud dengan yang dipindahkan itu ya. Jadi Archimedes mengatakan gitu. Jadi mengatakan besarnya gaya apung ya. Itu sama dengan apa? Berat. Berat dari fluida yang didesak ya. Didesak atau dipindahkan oleh benda padat tersebut begitu. Ya ini loh ditulis gini kan. MF kali G. MF itu massa fluidanya ya. Massa fluidanya dikalikan G kan. Berat kan massa kali G gitu ya. Nah itu ya Archimedes. Ini soal Archimedes, saya lewati dulu ya. Saya tuntaskan dulu teorinya ya, biar nanti takutnya nanti kelewat gitu ya. Saya tuntaskan dulu ya. Kemudian berikutnya adalah apa ini? Gaya pada bendungan. Nah, tadi kan sudah saya singgung ya bahwa tekanan hidrostatis itu apa? Makin ke bawah, makin besar gitu ya. Kalau gitu ya. Makin ke bawah makin besar. Nah, itu penting kalau kita membuat sebuah bendungan. Jadi kalau membuat bendungan itu dinding dari bendungannya ya,
itu makin ke bawah harus dibuat makin tebal. Kenapa? Karena di bagian bawah itu tekanannya besar. Gitu. Kalau dibuat sama, ya yang mengkhawatirkan itu yang di bagian bawah. Bagian bawah, jangan-jangan nanti jebol ya, karena nggak kuat menahan tekanan. Ya kalau dibuat tebal semua ya nanti, ya dibuat tebal semua, dibuat rata gitu ya, tebal semua antara atas bawah juga bisa aman, tapi kan pemborosan ya, pemborosan ininya, pemborosan semen ya, pemborosan semen dan pemborosan batu bata ya, pemborosan bahan bangunan. Jadi yang supaya nggak pemborosan dan aman itu ya jadi di bagian atas dibuat tidak terlalu tebal ya, makin ke bawah makin tebal gitu ya. Itu terkait dengan gaya pada bendungan ya. Jadi prinsipnya itu tekanannya makin ke bawah makin besar. Nah, kalau kita pengen ngitung ya berapa besar gaya total, ini kan ceritanya ngitung gaya total ya. Gaya total pada bendungan ya. Jadi ceritanya ini ada ya katakanlah danau ya, danau buatan ya. Danau buatan dengan kedalaman H besar gitu ya. H besar terus lebarnya itu L besar itu ya. Kita mau ngitung berapa gaya pada dinding ya. Dinding bendungannya yang akan kita buat nanti itu ya. Ya karena kita tahu bahwa tekanan hidrostatis itu makin ke bawah kan makin besar. Ya, gitu kan. Makin ke bawah kan makin besar gitu ya. Maka nanti untuk menghitung tekanannya ya gini, sebentar. Tadi rumusnya tekanan itu apa tadi ya? Tadi rumus tekanan itu apa tadi? Sebentar, sebelum masuk ke sana kalian harus tahu. Rumus tekanan tadi apa tadi? F per A. Hah? Apa tadi? Ini kan tadi ya. P sama dengan apa? F per A ya. Oke ya. P sama dengan F per A. Kalau gitu F sama dengan apa? Kalau P sama dengan F per A, maka F sama dengan apa? P kali A, Pak. Ya benar, P kali A kan itu ya. Jadi F itu sama dengan P kali A. Ya, tekanan dikalikan luasnya. Nah, di sini saya nggak boleh menggunakan rumus itu ya. Jadi untuk menghitung tekanan pada dinding bendungan, saya nggak bisa menggunakan rumus tekanannya terus dikalikan luas dindingnya, nggak boleh. Alasannya kenapa? Kan tekanannya nggak konstan ya. Jadi rumus F sama dengan P kali A itu hanya berlaku kalau apa? Kalau tekanannya tetap ya, tekanannya dimanapun dia nilainya tetap. Nah kalau ini kan tekanannya kan nggak tetap ya, bergantung sama apa kedalaman ya. Nah gitu. Sehingga saya nggak boleh menggunakan rumus P sama dengan P. Saya nggak boleh menggunakan rumus F sama dengan P kali A. Karena P-nya nggak konstan. Terus pakai rumus apa ya? Harus pakai rumus integral gitu ya. Jadi saya harus menggunakan rumus apa? F sama dengan integral gitu ya. Integral P dA, pakai D ya. Jadi pakai integral PA-nya dikasih DA. Nah itu. Maksudnya itu gitu ya. Nah, ini loh. Rumusnya ini ya. F sama dengan PDA ini kan belum diintegralkan. Jadi DF. DF itu maksudnya itu elemen ya. Elemen gaya. Kalau F berarti kan integral dari elemen gaya. Jadi elemen gayanya ini PDA gitu ya. P-nya kan nggak konstan. Ya. Terus DA di sini kan berarti apa? L dikalikan DY ya. DY itu Y-nya itu kedalaman ya. Sepertinya gitu ya. Ya, Y-nya kedalaman ini ya. Minus ya. Karena kedalaman ya, jadi minus ya, oke lah. Karena kedalaman ya jadinya minus begitu. Ya, minus kedalaman ya, H dikurangi Y ya. Jadi maksudnya itu gini.
pada Y sama dengan H ya. Tadi kan di permukaan ya. Di permukaan itu Y sama dengan H, tekanannya kan 0 ya. Benar kan? Jadi pada saat Y-nya sama dengan H, tekanannya kan 0. Ya, pada saat di bagian bawah berarti kan apa? Y-nya sama dengan 0 ya. Pada saat Y-nya sama dengan 0 berarti kan apa? Tekanannya rho GH ya. Nah, itu kan. Jadi artinya makin ke bawah tekanannya makin besar ya. Itu. Tekanannya ini kan ya. Sehingga nanti ya ini dA berarti apa? dA berarti kan apa? L dikalikan dy ya. dy itu elemen ini, elemen kedalaman ya. Y kan kedalaman ya. dy berarti elemen kedalaman. Itu sehingga nanti kita masukkan ya P-nya itu kan rho G H min Y ya. L-nya D lalu kita integralkan. Kita integralkan dari mana? Ya dari 0 sampai H ya. Ya, dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan H. Nanti jawabannya apa ini kan? Setengah rho G. Jadi integral inilah. Integralnya H ya. Integral dari HDY kan HY ya. Gitu kan. Integralnya YDY kan setengah Y kuadrat gitu ya. Nanti ini bisa kita hitung kok nanti. Nanti jawabannya ini ya. Setengah rho G LH kuadrat itu ya. Ini ya. Ini adalah gaya pada bendungan ya. Pada dinding bendungan. Terus ada lagi kita ngitung momen gaya ya terhadap ini, terhadap apa itu? Terhadap dasar bendungan ya, bagian bawah. Ya. Jadi maksudnya menghitung momen itu untuk melihat bagaimana nanti tekanan ini bisa menyebabkan dindingnya itu terputar ya. Terputar terhadap bagian bawah ya. Terputar karena momen kan terputar itu ya. Ya, jadi momen itu kan ini gaya dikalikan lengan momennya. Lengan momennya kan Y ya. Soalnya diukur dari bawah ya. Y itu kan ini kan. Y itu kan diukur dari bawah ya. Y dy ya. Jadi nanti ini Y ya ya elemen torsi ya. Elemen torsi sama dengan kayaknya ini nggak benar ini perumusannya ini ya. Ada yang nggak beres ini ya. Kayaknya perlu diralat ini ya. Nggak gini perumusannya ini ya. Harusnya sampai sini benar ya. Nah ini yang salah ini. Harusnya ini torsi ini ya. Ya ini ada salah perumusan ini. Harusnya ini D torsi, elemen torsi sama dengan YDF. Sudah titik gitu aja ya. Bukannya sama dengan. Terus ini nih. Ini persamaan lak berikutnya yaitu apa? Torsi sama dengan, nah itu baru ya. Torsi sama dengan apa? Rho GL integral ini kan ya. Soalnya apa? Ini kan sama dengan ininya integralnya ya. Integralnya sudah diintegralkan itu ya. Nanti sama dengan ini nanti. Jadi ini besarnya momen ini. Momen putar ya pada dinding ya. Ya, terus kemudian ini apa ini ya? Ditanyakan apa ini? Torsi 0. Oh, ini menyatakan ini titik kerja dari torsinya ini ya. Rata-rata ini ya. Rata-ratanya itu. Jadi kan ada F-nya kan segini nih ya. Jadi gaya total ini segini ini kalau di apa ya istilahnya? Dianggap sebagai gaya resultan gitu ya. Itu nanti bekerja, titik kerja gayanya itu berada di mana? Ternyata sepertiga H ya. Berarti sepertiga H berarti apa? Sepertiga ketinggian ya dari dasar bendungan ini ya. Hanya kan tinggi bendungan ya, sepertiganya ya. Dari dasar bendungan, dasar air gitu ya. Nah, terus ada lagi ya berikutnya ya. Ada dua bahasan lagi ya sekarang ya. Jadi sebetulnya sih gini ya. Sebetulnya
untuk bahasan tentang hidrostatika ya, itu bahasan yang pertama itu tentang tadi ya, tekanan hidrostatis tadi ya. Satu, tekanan hidrostatis tadi sudah kita bahas ya. Tekanan hidrostatis itu apa? P sama dengan P0 plus ρ GH. Artinya semakin ke bawah semakin besar tekanannya gitu ya. Satu ya. Terus yang kedua tadi terkait dengan gaya apung tadi ya, Archimedes tadi ya. Jadi sudah kita ketahui ya penyebab munculnya gaya apung itu adalah perbedaan ini ya, perbedaan tekanan hidrostatis antara bagian bawah dan bagian atas ya, sehingga menimbulkan gaya apung, di mana menurut Archimedes besar gaya apung itu sama dengan apa, berat zat cair yang didesak ya, atau berat zat cair yang dipindahkan. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga ya ini ya, jadi bahasanya gitu ya, urut aja gitu ya. Ini saya coba membuat kayak rangkuman lah, ringkasan itu ya. Berikutnya ini tentang tegangan permukaan ini ya, yang bahasan yang ketiga ya. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan pada suatu zat cair. Tegangan permukaan suatu zat cair didirikan gaya tiap satuan panjang. Jika pada satu permukaan sepanjang. Nah ini, sebetulnya saya mau mengatakan begini ya. Jadi sebelum masuk ke sini ya, kalau seperti ini kan kesannya kan apa ini, matematis ini ya. Nah, pembukaan itu ini. Saya mau menjelaskan ini ya, fisikanya ya. Biar nggak terlalu matematis, fisikanya itu gini. Tentang tegangan permukaan. Permukaan kan kalian tahu ya, permukaan itu ya. Ya, permukaan itu ya. Tegangan. Tegangan, tahu ya. Cuma beda dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Kalau waktu kita bahas apa ya? Pada waktu kita bahas bab berapa? Bab 3 ya. Bab 3, bab 4, bab 5 kan ada namanya tegangan tali ya. Tegangan tali satuannya apa itu? Tegangan tali Newton, satuannya Pak. Newton ya. Terus kemarin juga kita bahas apa kemarin itu? Tegangan Tegangan, stres. elastisitas. Ya, benar. Tegangan stres itu ya. Tegangan elastisitas atau tegangan atau stres. Itu satunya apa itu? Tegangan yang kemarin itu. Tegangan atau stres. Kemarin itu satuannya apa itu? Newton per meter kuadrat, Mas. Ya, benar, benar. Newton per meter persegi. Itu kan sama-sama tegangan ya, tapi mananya lain gitu ya. Kalau yang pertama menyatakan gaya, nah kalau yang kedua ya, yang kita bahas kemarin, itu menyatakan tekanan ya. Jadi tegangan yang itu Newton per meter persegi, berarti kan sama dengan tekanan. Nah kalau yang ini beda lagi ini ya, yang di bab ini ya, maaf di bagian ini ya, yaitu tegangan permukaan. Satuannya apa itu? Coba lihat di rumusnya itu. Satuannya apa itu? Newton per meter. Ya, benar, Newton per meter kan. Gamma itu kan tegangan permukaan ya. Newton lain lagi itu ya. Jadi meskipun namanya sama, tapi besarannya beda ya. Kalau tegangan tali itu gaya. Kalau tegangan elastisitas atau tegangan stres itu tekanan ya. Nah kalau yang ini tegangan permukaan, itu lain lagi, gaya persatuan panjang gitu ya. Gaya persatuan panjang, Newton per meter. Nah, saya mau menjelaskan begini loh. Saya mau menjelaskan fenomenanya itu seperti apa gitu ya. Jadi gini. Kalian pernah lihat air netes ya? Ngamati coba kalian amati ya. Pasti pernah lah. Masa nggak pernah lihat air netes ya? Jadi katakanlah keran ya. Kalian di rumah ada keran, buka kecil aja ya. Nanti kan timbul tetesan air ya. Oke ya. Pertanyaan saya gini, tetesan air itu bentuknya apa? Tetesan air itu bentuknya apa? Agak lonjong bukan, Pak? Agak lonjong ya. Pernah nggak kalian melihat tetesan air bentuknya kotak?
Nah, pernah lihat nggak? Tetesan air bentuknya kotak. Enggak, Pak. Enggak, Enggak Pak. ya? Atau gini aja ya, jangan tetesan air lah. Gelembung sabun. Oke lah, gelembung sabun ya mungkin contoh yang baik ya. Gelembung sabun itu bentuknya apa? Bulat, Pak. Nah, bulat ya. Bulatan. Bulatan ya. Benar kan? Bulat ya. Pernah nggak kalian melihat gelembung sabun bentuknya kotak atau bentuknya silinder gitu? Pernah lihat? Nggak Gelembung pernah, sabun. Pak. Kan nggak pernah ya. Nah, itu ada penjelasannya. Kenapa kok tetesan air atau gelembung sabun itu bentuknya itu bulat ya. Bola lah katakanlah gitu ya. Kenapa kok tetesan air atau gelembung sabun itu bentuknya bola? Itu alasannya karena ini tegangan permukaan. Ya, jadi gini, permukaan dari cairan ya itu selalu dalam kondisi tegang. Ya, permukaan cairan. Kenapa kok begitu? Iya, karena permukaan ya. Jadi istilahnya katakanlah air ya, molekul-molekul air lah gitu ya. Molekul-molekul air yang berada di permukaan itu kan dia tidak hanya bertetangga ya dengan molekul-molekul air. Ya, dia juga bertetangga dengan apa? Dengan udara kan gitu ya. Katakanlah udara gitu ya. Kan beda dengan yang di dalam ya. Molekul-molekul air yang di bagian dalam itu kan dikelilingi oleh sesama molekul air gitu ya. Katakanlah di kiri air, di kanan air ya, depan air, belakang air ya. Bawah air, atas air kan gitu ya. Tapi kalau yang di permukaan oke, ke kiri kanan masih air ya. Depan belakang masih air, tapi atas bawah air, atasnya bagaimana? Kan bukan air, tapi apa? Udara ya. Molekul udara maksudnya gitu ya. Molekul udara, katakanlah udara itu nitrogen lah, nitrogen oksigen lah gitu ya. Kan gitu. Lah efeknya apa? Efeknya ini. Kalau molekul yang di bagian dalam ya, itu tetangga kanan air ya, tetangga kiri air, sama-sama air. Katakanlah mereka saling tarik ya, misalkan aja ya, saling tarik atau saling dorong. Anggap aja saling tarik ya. Jadi dia ditarik ke kanan oleh tetangga yang sebelah kanan ya, dan ditarik ke kiri oleh tetangga yang sebelah kiri. Begitu pula ditarik ke depan oleh tetangga yang depan dan ditarik ke belakang oleh tetangga yang depan ya, dengan gaya yang sama besar kan, sama molekul air ya, pasti sama lah. Begitu pula yang di bagian bawah molekul air kan, di bagian atas juga molekul air ya. Jadi ditarik dengan sama kuat. Jadi depan belakang sama kuat tarikannya, kanan kiri sama kuat tarikannya, atas bawah sama kuat. Nah, kalau sama kuat bagaimana nanti resultannya? Kanan kiri sama kuat ya. Depan belakang sama kuat. Atas bawah sama kuat. Resultannya berapa? 0, Pak. 0. 0. Berarti kan setimbang ya. Setimbang atau diam ya. Oke. Sekarang coba perhatikan yang di permukaan ya. Di permukaan depan belakang molekul air kan. Berarti gayanya sama ya, gaya tariknya sama ya. Depan belakang sama. Kiri kanan sama ya, imbang kan ya. Nah, yang atas bawah bagaimana? Sama enggak? Kan beda. Bawah air. Nah, atasnya udara. Sama enggak? Misalkan ditarik ya. Tarikan oleh molekul air sama tarikan oleh molekul udara. Kan enggak sama ya. Ya, katakanlah misalkan tarikan oleh apa? Misalkan tarikan oleh udara lebih besar ya daripada tarikan oleh air. Berarti kan resultannya kan 0 enggak resultannya? Enggak, Pak. Enggak kan? Nah itu. Jadi saya katakan gini, molekul-molekul yang ada di permukaan itu tidak dalam keadaan setimbang, karena resultan gayanya enggak 0. Beda dengan molekul-molekul yang ada di bagian dalam. Jadi itu ceritanya ya, kenapa kok permukaan air itu tegang ya? Disebut tegangan permukaan ya. Itu enggak berlaku untuk air, berlaku juga untuk semua cairan ya. Jadi semua cairan itu, molekul-molekul di permukaannya itu dalam kondisi tegang. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan molekul yang berbeda ya, dengan yang di bagian dalam itu. Jadi tegang. Nah sekarang kalian tanya ya, kondisi tegang itu menyenangkan atau tidak ya? Maksudnya disukai atau tidak gitu ya?
kondisi tegang loh, kondisi yang tidak stabil itu loh, itu disenangi ya atau tidak, katakanlah oleh makhluk hidup misalkan ya, padahal ini bukan makhluk hidup ya, oleh benda, oleh sistem ya. Katakanlah misalkan kalian aja deh, dalam kondisi yang tidak tegang dengan kondisi tegang itu, kalian memilih mana? Pasti memilih apa kalian? Antara kondisi tegang dan tidak tegang gitu loh. Yang tidak tegang. Ya kan gitu kan, pasti gitu kan jawabannya kan. Ya nggak proses siapa yang suka tegang itu ya, pasti nggak suka kan. Jadi gitu. Begitu pula molekul air ya. Jadi pada dasarnya molekul air berusaha untuk tidak dalam kondisi tegang. Ya artinya sebisa mungkin dia tidak berada di permukaan gitu loh. Jadi itu adalah jawaban kenapa kok tetesan air berbentuk bulat ya. Ya, berbentuk bulat itu artinya apa? Dia berusaha untuk apa? Permukaannya itu sekecil mungkin. Jadi kalau kita ukur ya, atau kalau kita hitung ya, bahwa permukaan bola itu adalah permukaan yang paling kecil. Jadi kalau misalkan kita punya bola, punya kubus ya, punya silinder, punya apa lagi? Kubus, silinder, balok, apalagi? Limas ya. Coba kalian hitung luas permukaannya ya untuk volume yang sama ya. Jadi semuanya itu volumenya sama ya. Misalkan volumenya itu 1 meter kubik misalkan. Kita lihat aja 1 meter kubik bola itu luas permukaannya berapa. 1 meter kubik kubus itu luas permukaannya berapa. 1 meter kubik balok itu luas permukaannya berapa. 1 meter kubik kerucut. Nanti akan kalian dapatkan bahwa permukaan bola itu adalah yang paling kecil. Ya. Jadi permukaan yang paling kecil ya, yang paling minim. Itu adalah permukaan bola. Itu adalah yang menjadi penyebab ya kenapa kok tetesan air atau gelembung sabun itu ya berbentuk bola. Karena dia molekul-molekulnya ya, molekul-molekul air atau molekul-molekul sabun ya, itu berusaha untuk sesedikit mungkin berada di permukaan ya. Jadi permukaannya itu mencari yang paling kecil. Nah, maksudnya itu gitu ya. Itu akibat dari adanya tegangan permukaan. Nah, kalau perumusannya ya ini gamma sama dengan F per L ya. Makanya saya harus jelaskan dulu fisikanya apa ya. Kalau ini kan matematika ini, gamma sama dengan F per L ya. L itu apa ya ini? Nanti cara pengukurannya gini ya. Cara pengukurannya dengan permukaan itu ini. Jadi ini ada kawat U ya. Ini apa? Misalkan selaput sabun ya. Gelembung sabun lah. Taruh di sini kan. Ini sebagai apa ya? Kawat yang kita pakai untuk mengukur tegangan permukaan. Yang kawat ini ya, panjang kawatnya ini kan L kecil ini ya. Ya, misalkan bebannya itu W ya. Beban pada kawat tersebut itu adalah W ya. Maka berarti gayanya itu kan W ya. Jadi F-nya itu W. Gitu. Terus per 2L. Loh, kenapa kok 2L? Iya, soalnya ada 2 permukaan gitu ya. Dikali 2 ya. 2 permukaan ya, depan dan belakang dulu. Permukaan depan, permukaan belakang. Makanya dikali 2 itu ya. Jadi jangan L tapi 2L karena ada permukaan depan, permukaan belakang. Itu ya, ini cara pengukurannya ini ya. Tapi tadi saya kan jelaskan apa itu tegangan permukaan gitu ya. Nah, terus yang terakhir ya, yang keempat, itu kapilaritas. Kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Kapiler dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi antara zat cair dengan dinding kapiler ya. Dalam pipa kapiler. Jadi gini. Tadi kan saya tadi sudah menyinggung tentang molekul-molekul di permukaan ya. Ya. Molekul di permukaan. Katakanlah misalkan molekul air gitu ya. Molekul di permukaan itu kan nggak imbang antara apa gaya
antara sesama molekul air dengan molekul yang lain ya, misalkan udara gitu ya. Dan nanti itu ada dua sifat, yaitu namanya adhesi dan kohesi. Kohesi itu artinya apa? Gaya dengan sesama molekul ya. Sesama molekul ya. Sesama jenis molekul ya. Maksudnya apa? Molekul air dengan molekul air itu namanya kohesi. Tapi kalau dengan lain molekul ya, lain jenis molekul namanya adhesi. Misalkan air dengan udara itu namanya adhesi ya. Kalau air dengan air itu kohesi, air dengan udara adhesi, gitu ya. Misalkan kalau cairannya berupa minyak ya, misalkan cairannya berupa minyak berarti molekul minyak dengan molekul minyak itu kohesi. Molekul minyak dengan udara itu namanya adhesi ya. Molekul minyak dengan dinding itu juga adhesi. Pokoknya adhesi itu dengan molekul lain. Nah itu. Ya. Jadi apa itu kapilaritas? Peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Jadi pipa kapiler itu pipa sempit gitu ya. Pipa yang sangat sempit, cukup sempit gitu ya. Jadi kalau pipa itu sempit, maka nanti permukaan airnya itu tidak sama ya dengan yang di luar pipa. Nah, nanti ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, permukaannya lebih tinggi dari permukaan di luar pipa. Ya, kemungkinan pertama. Kemudian kedua sebaliknya. Jadi permukaan di dalam pipa itu lebih rendah dari di luar pipa. Kenapa kok begitu? Itu terkait dengan nama adhesi dan kohesi gitu ya. Jadi contoh misalkan air. Air itu adhesinya cukup kuat dibanding kohesinya. Jadi air itu punya sifat sifat menarik molekul lain itu lebih kuat daripada dengan menarik sesama molekul air. Gitu. Itu sifat air ya. Sebaliknya, yang berlawanan dengan air itu namanya raksa, air raksa ya. Kalau air raksa sebaliknya, air raksa itu mempunyai sifat ini kohesinya yang kuat. Ya. Jadi daya tarik sesama molekul air raksa itu lebih kuat daripada dengan molekul yang lain gitu ya. Ya kan gitu ya. Atau gini aja lah. Saya kasih ilustrasi yang gampang ya. Tangan kalian kering ya. Oke ya. Tangan kalian kering, masukkan dalam ember berisi air ya. Tangan kalian yang kering, masukkan dalam ember berisi air. Lalu tarik tangan kalian. Apa terjadi dengan tangan kalian? Apa jawabannya? Tangan kalian bagaimana? Basah, Pak. Basah. Kan jadi basah ya. Kenapa kok jadi basah ya? Karena molekul-molekul air nempel di tangan kalian gitu ya. Kan gitu. Jadi molekul-molekul air itu lebih suka nempel di tangan kalian daripada dengan sesama molekul air gitu ya. Itu ciri dari air ya. Jadi air itu adhesinya kuat dibandingkan kohesinya. Tapi coba sebaliknya ya. Mungkin kalian nggak pernah nyoba sih ya. Soalnya nggak punya air raksa ya. Jadi kalau misalkan ember itu saya ganti air raksa ya. Jadi ember itu berisi air raksa. Lalu tangan kalian yang kering, tangan kita yang kering, kita masukkan ke dalam ember berisi air raksa. Lalu saya tarik keluar. Tidak ada ceritanya air raksa nempel di tangan kita ya. Jadi tangan kita nggak akan menjadi basah atau air raksa nempel di tangan kita, nggak akan terjadi ceritanya, tetap kering gitu ya. Kenapa? Karena air raksa nggak suka nempel ya. Nggak suka nempel di tangan, nggak suka nempel di dinding kan gitu ya. Beda dengan air. Air saya taruh di kaca ya. Pasti nempel di kaca ya. Ya meskipun ada yang tumpah ya. Maksudnya gini loh. Air itu bisa membuat kaca menjadi basah, tapi air raksa tidak. Kenapa? Karena air raksa kohesinya kuat ya. Jadi nggak mungkin nempel di kaca, nggak mungkin nempel di tangan, di dinding gitu ya. Itu perbedaan yang mencolok ya antara air sama air raksa. Jadi air itu adhesinya kuat itu ya.
Jadi makanya kalau di dalam pipa kapiler ya, air itu naik ya. Karena dia nempel di dinding kapilernya itu. Naiknya itu karena apa? Karena dia nempel di dinding kapilernya. Tapi kalau air raksa nggak mau dia mesti turun ya. Menolak gitu loh. Sama dindingnya menolak dia. Jadi turun dia akhirnya yang terjadi kan gitu. Itu ya ceritanya gitu ya perbedaan antara. Jadi kaitannya dengan adhesi dan kohesi. Kan di sini ya. Dalam pipa kapiler gaya adhesi air dan kaca lebih besar daripada gaya kohesi ya. Sehingga air naik. Kalau rasa sebaliknya begitu ya. Ya, kalau misalnya naik turunnya itu sama dengan ini 2 gamma cos theta OGR ya. Y ini menyatakan naiknya berapa, turunnya berapa ya. Ya, bergantung itu. Setelah itu selesai ya. Nah, itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke soal ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Abdillah, silakan Abdillah. Saya masih bingung tentang hubungan torsi sama tekanan tadi, Pak. Yang bendungan tadi ya, Abdillah ya. Bendungan. Bentar. Bendungan ya, oke. Bentar, Abdillah, bendungan ya. Bendungan. Ya, gimana pertanyaannya Abdillah? Iya, Pak, aja. kenapa bisa ada muncul komponen torsi di bendungan ini, Pak? Komponen torsi, ya oke. Gini. Ya memang ini sebetulnya pembahasan torsi ini juga sebetulnya menurut saya juga nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu penting lah sebetulnya kan gitu ya. Cuma ini kan cuma tambahan aja, tambahan pengetahuan. Jadi gini, maksud di perhitungan tuh gini. Jadi diibaratkan gini loh, Abdillah ya. Anggap aja misalkan dinding bendungan ini saya ganti pintu ya, gitu ya Abdillah ya. Ini cuma khayalan aja ya, cuma khayalan ya. Jadi anggap aja dinding ini saya anggap sebagai pintu lah, karena terus ada engselnya ya. Tapi engselnya kedap air ya. Jadi anggap aja kedap air, jadi airnya nggak bisa tembus gitu loh. Jadi engselnya itu di bagian bawah sini loh, Abdillah ya. Engsel dari pintunya ada di bagian bawah ya, atau sumbu airnya di bagian bawah ini ya, nah, itu kan. Lah, apa yang terjadi kalau misalkan yang tadinya tegak ini ya, kalau nggak saya tahan ya, pintunya itu, apa yang terjadi? Di sini saya kasih air gitu loh, Abdillah ya, sampai ketinggian H gitu ya, H besar ini loh. Apa yang terjadi dengan dinding pintu ini? Engselnya di bagian bawah. Bergeser atau muter? Oh, kalau ada engsel muter. Ada engselnya kan muter. Jadi di sini ditahan di bagian bawahnya aja ya. Bagian bawahnya ada engselnya. Yang di bagian atas nggak ada. Kan muter ya. Muternya gimana nih kalau seperti ini kasusnya? Muternya kan gini ya. Beda apa? Searah jam ya. Ya benar, searah jam ya. Nah, searah jam kan itu. Ya itu. Itu yang dimaksud torsinya itu gitu maksudnya. Cuma khayalan aja kan itu ya. Itu cuma diandekan ya. Diandekan aja kok itu Abdillah. Jadi diandekan di dinding bendungan itu anggap aja seperti sebuah dinding ya, dinding yang berengsel gitu loh. Dinding yang berengsel, engselnya di bagian bawah gitu ya. Ceritanya gitu. Apa boleh? Saya pindah ke atas ya boleh saja. Itu kan cuma masalah permisalan kan, masalah khayalan aja. Cuma di soal ini kan ngomongnya engselnya itu loh. Momen gaya terhadap O-nya kan yang ini kan ya. Kan ya tergantung mau terhadap O, terhadap apa kan terserah soal. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Ya, yang torsi ini ya. Justru yang penting itu yang gaya ini. Ini cuma tambahan aja gitu ya. Ya gitu cara ngitungnya ya. Jadi nanti kan dia muter ke sana ya, Abdillah ya. Nah, itu mau kita hitung berapa sih besar torsinya ya. Maksud itu torsi putarnya itu berapa ya. Ya, torsi kan kita tahu torsi itu kan gaya kali dengan momen kan gitu ya. Cuma yang jadi masalah kan gayanya itu kan tidak konstan. Ya itu yang jadi kan. Kalau gayanya konstan kan tinggal dikalikan aja ya. Nah, ini gayanya nggak konstan ya. Jadi ya itu nanti kita gunakan integral. Ini pun juga salah di penulisan ini ya. Harusnya gini. D torsi sama dengan YDF ya. DF itu kan elemen
elemen gaya, Y-nya itu lengan momennya ya, Y itu kan terhadap ini kan terhadap engsel ya. Misalnya kan di bawah kan Y itu diukur dari bawah ini ya. Titik sebetulnya itu. Habis itu ini torsi total berarti kan integral ini. Sebenarnya sih nggak terlalu ini sih, nggak terlalu penting sih ya. Dia itu cuma prinsipnya kan mau nyari berapa sih kalau seandainya gayanya itu kita apa ya, kita ekivalenkan ya, kita samakan gaya totalnya itu misalkan sebesar ini, itu letak titik kerjanya itu di mana? Ternyata di sepertiga dari ketinggian ya. Tapi ini kan nggak seperti itu kan, terbagi merata kan ya gayanya kan ya. Jadi nggak terpusat di berapa itu pada ketinggian sepertiga kedalaman kan, nggak seperti itu. Tapi gayanya ya tersebar merata dari apa, dari atas ke bawah, di mana semakin bawah semakin besar gayanya gitu ya. Gitu Abdillah, maksudnya itu gitu ya. Oh, baik. Berarti untuk pengaplikasian sendiri nggak ada ya, Pak ya? Gimana? Gimana Abdillah? Kan tadi kan kayak imajinasi itu, tapi Ah, kalau iya, untuk iya. pengaplikasian sendiri nggak ada berarti, Pak? Oh, enggak. Atau ada? Enggak. Mungkin juga ada ya, mungkin di dalam ini. Mungkin kasusnya bukan bendungan sih, mungkin di topik-topik yang lain ya. Mungkin di mesin fluida atau apa gitu ya. Mungkin juga loh ya. Ini kan cuma teknik menghitungnya gitu ya. Cuma kan kalau diaplikasikan ke mesin fluida kan kalian bayangkannya kan susah ya. Jadi digunakan contoh-contoh yang gampang kalian amati lah gitu ya, kayaknya bendungan ya. Meskipun kan enggak seperti itu, masa bendungan dikasih engsel sih kan enggak gitu kan ya. Kan enggak gitu ya. Bendungan dikasih engsel kan enggak. Tapi kalau gayanya ya nyata kan, kayak pada bendungan itu kan nyata ya. Tapi kalau torsi ya pada dasarnya sih torsi ini boleh di titik sembarang kan. Ya, torsi terhadap boleh, terhadap atas pun boleh ya, terhadap tengah pun boleh kan itu ya. Jadi ini cuma pilihan engsel lah. Ya isinya bukan engsel di sini, poros gitu ya, terhadap, atau bukan poros, terhadap titik ya. Titik O kebetulan bisa terhadap titik O, terhadap titik di permukaan, terhadap titik di tengah. Pokoknya sembarang titik lah gitu ya. Soalnya nggak ada engselnya kan. Kalau ada engselnya kan jelas terhadap engselnya kan gitu ya. Gitu Adil. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang lainnya barangkali ada pertanyaannya. Ini saya belum bahas soalnya ya. Waktunya sudah jam. Oke, coba saya mungkin kalau saya bahas semua kayaknya nggak mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah. Waktu yang tersisa saya. Nah itu gini biasanya ya. Saya bahas saja ya. Kira-kira yang banyak atau ditanyakan di soal-soal di ujian akhir biasanya itu yang karena tadi ada 4 topik tadi ya. Tekanan hidrostatis, 2 Archimedes ya, 3 tegangan permukaan, yang keempat kapilaritas. Biasanya yang sering itu yang Archimedes itu ya. Kalau yang tekanan hidrostatis juga iya ya. Oke lah, saya bahas yang peluangnya sering muncul itu ya ini ya, Archimedes ini ya coba ya. Karena waktunya terbatas ya. Gila, enggak apa-apa lah, saya coba inilah. Misalkan ini ya, nomor ini ya. Tentukan gaya apung dari bola besi dengan radius 6 cm ya. Jika dicelupkan ke dalam air, diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nah ini ya, gaya apungnya itu berapa? Gini ya. Saya coba ini ya. Saya coba pasang ini dulu ya. Kalau ada harus pakai ini ya. Bentar. Jadi tanya tentang gaya apungnya ini ya. Oke ya, sebentar. Jadi di sini diketahui apa? Gaya apungnya ya. Radius 6 cm, massa jenis air 1000 kg. Bolanya besi ya, gila. Ya, terlihat airbot ya.
Coba tadi diketahui berapa tadi radiusnya tadi ya? Besi ya, bola besi gitu ya tadi ya, nomor 1 ya. Bola besi gitu ya. Tadi radiusnya berapa tadi ya? 6. 6 cm ya? Iya, Pak. Terus tadi rho-nya air ya. Rho-nya air satu F, rho fluida ya. Rho fluida ini 1000 ya. 1000 kilogram per meter kubik gitu ya. Ditanyakan apa? Gaya apung tadi ya. Benar kan gaya apung tadi ya pertanyaannya ya. Kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu ya. Takutnya salah. Ya, gaya apung ya. Gaya apungnya berapa? Benar ya. Oke, gaya apung berapa? Ya, jadi tanya gaya apung. FA lah gitu ya, gaya apung. Kayak ke atas. Nah, menurut Archimedes ya, dari menurut apa? Hukum Archimedes tadi ya, sebut aja. Hukum Archimedes mengatakan tadi ya, bahwa besar gaya apung sama dengan apa? Berat zat cair yang didesak ya. Jadi sama dengan WF yang terdesak ya. Terdesak atau dipindahkan ya. Terdesak lah atau dipindahkan sama aja ya. Ya gitu. Ya, WF terdesak ya. Gitu. Berarti nanti sama dengan ini kalau gitu. Ini kan sama ini nanti gini ya, MF ya. Sama dengan ini nanti ya. Volume dari F. Sorry, maaf. Saya salah nih ya. G ya maksudnya ya. Ini. Jadi MF yang terdesak tadi ya. MF terdesak tadi ya. Ya, saya kalikan dengan G kan itu ya. Dan ini kan nanti sama dengan ini nanti. Rho F dikalikan volume kan ya. Kan massa itu kan rho kali volume ya. Ini kan terdesak itu ya nanti. Terdesak kalikan G. Kan gitu. Ya. Dan nanti ini ya sama dengan ini. Rho F kan sama dengan volume bolanya kan dia. Volume bola tadi ya. Volume bola besi tadi itu ya. Karena ditempati oleh bola besi sekarang ya. Jadi volume air yang terdesak tadi sekarang ditempati oleh bola besi gitu kan. Gitu kan. Nah, karena dia berupa bola ya. Volume bola itu gimana ya? Volume bola itu gimana? Masih apa enggak? Volume bola itu gimana ya? 4/3 PR pangkat 3. Ya, benar. 4/3 ya. Pi gitu kan ya. R pangkat 3. Nah, gini kan ya. Udah, tinggal kalian masukkan ya. Tapi satuannya harus dibenerin ya, kan nggak boleh 6 cm kan ya. Jadi harus berapa ini? Ya, katakanlah gini lah, 6 kali 10 minus 2 meter ya. G-nya nggak baca 10 ya, biar gampang hitungnya ya. Kan gitu sih. Ya, sehingga nanti jadinya ini ya, FA. Tadi 1000 ya. 1000. 4/3. Katakanlah Pi-nya itu 3,14. Terus ini berapa? 6 ya. 10 minus 2 kubik ya. Anggap aja G-nya 10 gitu ya. Gitu kan. Sehingga nanti berapa ini? Ini 1000 ya. 1000 saya kali 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3. Ini berapa nanti ini? 4/3.
3,14. 6 pangkat 3 itu berapa ya? 6 pangkat 3 lah gitu ya. Ini berapa ini? 10 minus 6. Nanti kan 10 ya. Gitu kan? Ya, jadinya nanti berapa ini? Ini berapa ini ya? Pokoknya ini kalian kalikan aja deh. Ini ya, ini 10 pangkat 3 sama ini ya. 10 pangkat 6 sama ini ya. Ya, gitu kan. Jadi nanti berapa ini? Saya kalikan gini aja deh. 4/3 kali. Atau gini aja deh. Nanti tak balik aja ya. Balik gini aja deh. Ini tak balik jadi ini ya. 3,14 ya. Kalikan ini aja deh. 4/3 ya. 6 pangkat 3 saya tulis gini ya. 6 kali 6 kuadrat ya. Terus ini berapa ini? Berarti 10 minus 2 ya. Nah, gini kan. Nanti kan bisa saya coret ya, ini sama ini ya. Ini loh. Sama ini saya coret ini ya. Ini sama ini ya. Jadi 2 nanti ya. Nah, gini. Ini nanti sama dengan ini nanti. 3,14 ya. Dikali 8 gitu ya. Dikali 36 ya. Dikali berapa ini? Ya, hitung sendiri ya. Berapa gitu ya. Nah, itu ya. Berapa? Satuannya nanti apa? Newton ya. Berapa Newton? Itu FA-nya ya, gaya apungnya itu ya. Terus kalau tadi yang soal kedua ya. Soal yang kedua itu apa ya? Ini. Sebuah benda mengapung di air ya. 95% bagian dari benda dalam air ya. Jadi yang terbenam 95%. Berarti yang muncul 5% kan itu ya. Diketahui massa jenis air 1000 kg. Tentukan massa jenis benda tersebut ya. Jadi rho bendanya gitu ya. Oke. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira ginilah. Yang soal kedua ini ya. Jadi gini kalau saya gambarkan itu, aduh, sebentar ya. Salah ini. Ya katakanlah ini bendanya ya. Nggak usah bendanya berupa kotak lah gitu ya. Kotak ini ya. Nah, ini permukaan airnya ya. Jadi yang di sini 95% ini ya. Berarti yang sini kan 5% ini ya, yang sini ya. Yang ngapung ini ya. Ini permukaan apa? Permukaan air misalkan aja ya. Ini adalah permukaan air gitu ya. Nah, gitu ya. 5%. Nah, terus rho air, rho fluidanya ya. Rho fluidanya tadi 1000 ya. 1000 kilogram. Pertanyaannya adalah berapa rho bendanya ya? Ya, rho bendanya apa? Atau rho B gitu ya, rho benda ya. Rho bendanya berapa? Nah, coba kita cermati ya. Ketika benda dalam posisi seperti ini kan dalam kondisi imbang ya. Antara apa itu? Antara gaya apung, kan ada gaya apung ini nanti ya. Ini ada gaya apung ke atas ya. Ini gaya apung. Ini gaya apung ya. Kita sebut aja dengan nama FA. Gaya apung dengan berat benda. Berat bendanya. Kita sebut aja dengan WB ya. Nah gitu. Jadi nanti ada kesetimbangan ya. Antara FA dengan berat benda. Nah, gitu kan ya.
Nah, gaya apung. Tadi kan kalian tahu ya, gaya apung itu kan tadi. Bentar. Nah, ini ya, gaya apung tadi itu kan sama dengan apa tadi? Rho F tadi gitu ya. Rho F, VF terdesak tadi kan itu ya. VF terdesak dikalikan G kan gitu ya. Berat benda itu kan M kali G. Ya, M kali G, M itu berarti kan rho benda dikalikan volume benda ya, dikalikan G kan gitu ya. Gitu kan. Sehingga nanti apa? B-nya bisa saya coret gitu ya. Nah, nanti G-nya saya coret nanti ini. G coret gitu ya. Sehingga nanti jadinya ini rho F. Itu sama dengan ini. Volume benda yang terbenam ya. Volume benda terbenam ya. Bentar. Jadi P itu sama dengan volume yang terbenam. Ya, sama dengan volume benda yang terbenam. Terbenam dalam ini ya. Nanti ini sama dengan apa? Rho benda kalikan V benda kan itu ya. Berapa yang terbenam? 95% ya. 95%. Jadi nanti ini rho F 95%. Berarti berapa? 95 per 100 ya. Kan 95% ya. Isian dari VB kan itu ya. Nah, VB ini sama dengan rho B kali VB. Nah ya. Sehingga nanti saya bisa coret VB kan ya. VB saya coret ini ya. VB coret ya. Sehingga nanti jawabannya ya ini. Kalau gitu jawabannya apa? Ya ini rho B 95 per 100 rho F ya. Jawabannya gitu. Ya, sehingga nanti jawabannya ya ini. Rho B sama dengan 9% ya tadi ya. 95 per 100 rho F ya. Ya, sama rho F gitu ya. Rho F jadi berapa? 95 per 100 kali 1000 ya. Berapa itu? 950 kilogram per, nah itu ya. Ya, 950 ya. Ya, dibandingkan dengan air. Air kan 1000 ya. Air 1000, lah benda ini 950, berarti makanya dia ngapung ya. Dia mengapung karena apa? Karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air ya. Massa jenis air 1000, sementara massa jenis benda tersebut 950, lebih kecil kan? Makanya dia ngapung gitu. Ya, saya kira itu ya, waktunya sudah habis ya. Jadi saya bahas yang kira-kira sering ditanyakan ya, dan soalnya Archimedes. Saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya.